Saya Sanya dari Fakultas Ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi manajemen keuangan 2, yaitu tentang menilai investasi dengan net present value. Terus bagaimana sih menilai investasi dengan NPV? Secara teoritis, penggunaan NPV akan memberikan hasil yang terbaik dalam penilaian profitabilitas investasi. Tapi dalam praktiknya tidak semua pemilik dan perusahaan melakukan penghitungan dengan NPV. Mengapa demikian? Karena terdapat kesulitannya, yaitu bahwa dalam penghitungan NPV perusahaan harus menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dipandang layak dan harus dipertimbangkan unsur resiko di dalamnya. Oleh karena itu, banyak pihak yang lebih menyukai penggunaan IRR sejauh pola arus kasnya tidak berubah-ubah tandanya. Dengan menghitung IRR, nampaknya pengambil keputusan lebih mudah melakukan judgement. Yang pertama, menggunakan metode penyusutan yang dipercepat. Penggunaan penyusutan yang dipercepat atau accelerated depreciation akan lebih menguntungkan karena masalah penyusutan menyangkut masalah pengakuan laba. Mengapa demikian? Mari kita lihat contoh berikutnya. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan double decline balance atau yang bisa kita singkat DDB untuk menyusut pada perusahaan saksi. Metode penyusutan DDB dirumuskan sebagai 2/1/N. Dalam hal ini, N adalah usia ekonomis. Penyusutan dihitung dari nilai buku aktiva tetap yang disusut. Apabila usia ekonomis adalah 4 tahun dan perusahaan memiliki 50 taksi, maka 2/1/4 sama dengan 0,50. Maka bisa kita hitung dengan demikian, sisanya 162,5 juta rupiah. Berikut ini kas masuk bersih setiap tahun. Untuk tahun pertama sebesar 650 juta. Untuk tahun kedua sebesar 503.750.000. Untuk tahun ketiga sebesar 446.870.000. Tahun keempat sebesar 446.870.000 dengan nilai residu 200 juta rupiah. Pada tahun awal perusahaan akan menerima kas masuk yang lebih besar. Dengan demikian, PV kas masuknya akan lebih besar dan NPV-nya akan lebih besar pula. Berikut perhitungan rugi labanya. Dari data tersebut dapat diambil data laba setelah pajak. Untuk tahun pertamanya Rp0, tahun keduanya Rp178.750.000, tahun ketiganya Rp280.380.000, dan tahun keempatnya Rp284.380.000. Selanjutnya, masalah keterbatasan dana. Misalkan perusahaan menghadapi beberapa proyek yang disusun peringkatnya sesuai dengan Profitability Index atau PI proyek-proyek tersebut. Dengan data berikut, proyek 3 dengan PI 1,15 dengan investasi awalnya Rp200 juta. Proyek 1 dengan PI 1,13 investasi awalnya Rp125 juta. Proyek 2 dengan PI 1,11 investasi awalnya Rp175 juta. Proyek 4 dengan PI 1,08 investasi awalnya Rp50 juta. Apabila dana terbatas hanya sebesar Rp300 juta, maka proyek yang sebaiknya diambil adalah proyek 1 dan 2, bukan proyek 3. Mengapa hal demikian? Hal ini disebabkan karena meskipun PI proyek 3 yang tertinggi, tetapi dengan mengambil proyek 1 dan 2, perusahaan diharapkan akan memperoleh NPV yang lebih besar, yaitu 16.250.000 ditambah 19.250.000 dengan hasil 35.500.000 dibandingkan dengan kalau mengambil proyek 3 NPV-nya hanya sebesar Rp30 juta. Berikutnya, masalah modal kerja. Jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai Aktiva Lancar ini setelah dikurangi dengan pendanaan spontan kalau ada merupakan kebutuhan akan modal kerja. Contoh, misalkan suatu rencana investasi modal diperkirakan memerlukan pembelian Aktiva tetap senilai Rp300 juta, usia ekonomis 3 tahun, dan untuk menyederhanakan dianggap tidak ada nilai sisa. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Pada awal investasi diperkirakan akan diperlukan Aktiva Lancar sebesar Rp200 juta. Untuk memudahkan analisis dianggap tidak ada pendanaan spontan.
Berikut ini taksiran rugi laba dan kas masuk operasional. Dari data tersebut dapat hasil akhir laba setelah pajak untuk tahun pertama Rp130 juta, untuk tahun kedua Rp182 juta dengan tahun ketiga Rp390 juta. Lalu kas masuk operasionalnya sebesar Rp230 juta untuk tahun pertama dan tahun kedua sebesar Rp282 juta dan tahun ketiga Rp490 juta. Untuk menaksir arus kas secara keseluruhan, baik kas keluar maupun kas masuk, perlu diperhatikan masalah penambahan aktiva lancar atau modal kerja. Berikut ini perhitungan arus kasnya. Dengan demikian, total arus kasnya sebesar 500 juta, untuk tahun satunya 150 juta, dan tahun keduanya 122 juta, dan tahun tiganya 890 juta rupiah. Selanjutnya, pemilihan aktiva. Masalah yang sering dihadapi perusahaan adalah memilih aktiva, contohnya mesin, yang mempunyai karakteristik yang berbeda tetapi kapasitasnya sama. Sebagai misal, apakah kita akan menggunakan printer merek A atau B? Apakah kita akan memilih mesin ketik merek C atau D? Apabila kapasitas kedua aktiva tersebut sama, maka kita tinggal melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berbeda. Faktor-faktor tersebut biasanya dari harga, biaya operasi, dan usia ekonomis. Berikut ini adalah contoh pemilihan aktiva. Ada dua mesin A dan B yang mempunyai kapasitas yang sama. Bedanya adalah bahwa harga mesin A lebih mahal, yaitu Rp15 juta, sedangkan B hanya Rp10 juta. Karena harga yang lebih mahal, usia ekonomis mesin A sampai 3 tahun, sedangkan mesin B hanya 2 tahun. Biaya operasi per tahun mesin A adalah Rp4 juta, sedangkan mesin B sebesar Rp6 juta. Mesin mana yang seharusnya dipilih kalau R sama dengan 10%? Berikut ini perhitungannya dengan kas keluar untuk mesin A sebesar 24,95%, mesin B sebesar 20,41%. Jadi yang dipilih adalah mesin B. Selanjutnya, penggantian aktiva. Misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih efisien. Nilai buku mesin lama sebesar Rp80 juta dan masih bisa dipergunakan 4 tahun lagi tanpa nilai sisa. Untuk keperluan analisis dan pajak, metode penyusutan garis lurus dipergunakan. Kalau mesin baru dipergunakan perusahaan bisa menghemat biaya operasi sebesar Rp25 juta per tahun. Mesin lama kalau dijual saat ini diperkirakan juga akan laku terjual dengan harga Rp80 juta. Anggaplah bahwa usia ekonomis mesin baru juga 4 tahun. Dengan perhitungan berikut didapatkan hasil NPV Rp13.070.000. Karena NPV positif, maka penggantian mesin dinilai menguntungkan. Selanjutnya, pengaruh inflasi. Apa dampak inflasi terhadap analisis investasi modal? Yaitu inflasi akan mempengaruhi dua faktor. Yang pertama arus kas dan yang kedua tingkat keuntungan yang dipandang layak. Semakin besar inflasi yang diharapkan, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Sedangkan pengaruh terhadap arus kas terutama akan disebabkan oleh yang pertama, pembuanan pajak yang cenderung dihitung berdasar atas nilai historis, dan yang kedua, intensitas inflasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas. Misalkan, suatu rencana investasi memerlukan dana sebagai berikut. Untuk aktiva tetap sebesar Rp300 juta, usia ekonomis 3 tahun tanpa nilai sisa, dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Modal kerja sebesar 20% dari taksiran penjualan tahun yang akan datang. Penjualan dalam unit untuk masing-masing tahun ditaksir sebagai berikut. Tahun pertama 100.000 unit. Tahun kedua 120 unit, dan tahun ketiga 200.000 unit. Harga jual pada tahun 1 diperkirakan sebesar Rp10.000. Harga jual ini diperkirakan akan naik sebesar 10% setiap tahun, mencerminkan adanya inflasi 10%. Selanjutnya, biaya tunai diperkirakan sebesar 70% dari penjualan. Ini berarti bahwa biaya-biaya tunai juga akan naik sebesar 10% per unitnya. Lalu dengan tingkat inflasi sebesar 10%, tingkat keuntungan yang dipandang layak ditentukan sebesar 20%. Lalu tarif pajak penghasilan sebesar 35%. Untuk menghitung NPV proyek tersebut, kita perlu menaksir kas masuk operasional terlebih dahulu. Sedangkan taksiran arus kas karena investasi disajikan dalam tabel berikut ini. Dengan demikian, perhitungan NPV investasi tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. Untuk tahun pertama, laba setelah pajak sebesar Rp130 juta, tahun kedua Rp192
juta rupiah, tahun ketiga Rp406.090.000. Untuk kas masuk operasionalnya, tahun pertama Rp230 juta rupiah, tahun keduanya Rp292.040.000, tahun ketiganya Rp506.090.000. Dalam keadaan terdapat inflasi yang mungkin cukup serius, kita perlu menggunakan dasar penaksiran yang sama. Maksudnya adalah bahwa tingkat inflasi umumnya segera dicerminkan pada penentuan R. Semakin tinggi expected inflation, semakin tinggi. Kalau kita menggunakan R yang telah memasukkan faktor inflasi, maka dalam menaksir arus kas, kita juga harus telah memasukkan faktor inflasi. Berikut ini datanya untuk tahun awal arus kas operasionalnya tidak ada. Untuk tahun pertamanya Rp230 juta rupiah, tahun keduanya Rp294.400.000, tahun ketiganya Rp506.900.000. Lalu total arus kasnya dalam tahun awalnya Rp500 juta rupiah, tahun pertamanya Rp166 juta rupiah, tahun keduanya Rp72.400.000, tahun ketiganya Rp990.900.000. Lalu, hal yang sering terjadi adalah bahwa R telah memasukkan faktor inflasi, sedangkan arus kas tidak memasukkan faktor inflasi. Arus kas mungkin ditaksir pada real value dan bukan pada nominal value. Perhatikan contoh berikut ini untuk menggambarkan perbedaan antara real dan nominal value. Misalkan tahun depan kita mengharapkan akan menerima 100 real value. Apabila tingkat inflasinya diperkirakan sebesar 10%, maka nominal value-nya akan 100 dalam kurung 1 ditambah 0,1 sama dengan Rp110. Misalkan real interest rate-nya 6% dengan inflasi sebesar 10%, maka nominal interest rate-nya dalam kurung 1 ditambah 0,06 dalam kurung 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,166. Dengan demikian, apabila dihitung PV-nya penerimaan tersebut, maka dengan menggunakan nominal value akan diperoleh PV sama dengan 100 dibagi 1 ditambah 0,06 sama dengan 94,34. Hasil tersebut akan sama sejauh dipergunakan dasar yang konsisten. Sayangnya dalam penaksiran arus kas, penggunaan nominal value seperti yang telah kita lakukan sebelumnya tidak akan menghasilkan hasil yang sama dengan perhitungan atas dasar real value karena terdapat distorsi dalam beban penyusutan yang dihitung atas dasar nilai historis atau perolehan. Demikian pembahasan tentang menilai investasi dengan net present value atau NPV dari manajemen keuangan 2. Mohon maaf jika terdapat atau banyak kesalahan. Thanks for watching. Keep healthy and success.